Tes, tes, 1, 2, tes. Oke. Halo, nama saya Jonathan, angkatan 18 dengan NIM 40. Halo, perkenalkan, nama saya Stanislaus Baptista Naraja dari kelompok 8 dengan NIM 5451877. Nama saya Yofi Yostika dengan NIM 545190038. Nama saya Kevin dengan NIM 545190048. Nama saya William Angelo dengan NIM 545190067. Di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai mesin 3D printing. Perkembangan dunia industri saat ini berlangsung dengan sangat cepat dan terus mengalami perubahan dan pembaruan di segala aspeknya. Salah satu realisasi dan perkembangan teknologi adalah otomasi. Sebelum maju lebih lanjut mengenai mesin 3D printing, kami akan menjelaskan mengenai otomasi. Otomasi adalah suatu teknologi yang menggabungkan aplikasi ilmu mekanik, elektronika, dan sistem berbasis komputer melalui proses atau prosedur yang biasanya disusun menurut program instruksi serta dikombinasikan dengan pengendalian otomatis yang meyakinkan apakah semua instruksi itu sudah dilaksanakan seluruhnya dengan benar sehingga produktivitas, efisiensi, dan fleksibilitas meningkat. Ada pula jenis-jenis otomatisasi dalam dunia industri terbagi menjadi atas 3 jenis. Antara lain, ada otomasi tetap, yaitu suatu sistem otomasi yang ditetapkan dengan serangkaian operasi ataupun tugas yang tetap dan akan jarang terjadi perubahan dalam hal pengoperasiannya. Sistem otomasi tetap ini umumnya digunakan dalam proses aliran yang kontinu seperti mesin conveyor dan sistem produksi massal. Yang kedua, ada otomasi yang bisa diprogram. Sistem otomasi yang bisa diprogram sesuai dengan urutan operasi serta konfigurasi mesin akan bisa diubah dengan menggunakan alat atau penggunaan elektronik. Dan yang terakhir, ada otomasi fleksibel. Sistem otomasi fleksibel ini biasanya akan selalu dikendalikan oleh komputer dan akan sering diterapkan pada produk yang lebih sering berubah-ubah. Contohnya, mesin CNC adalah salah satu contoh sistem otomasi yang fleksibel ini. Oke, untuk manfaat otomasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu, apa saja yang manfaat dari otomasi? Yang pertama adalah meningkatnya produktivitas, di mana otomasi memastikan bahwa proses produksi tetap dapat berjalan dalam waktu yang lebih lama. Hal ini dikarenakan semua proses sudah dijalankan dengan mesin. Yang kedua adalah meningkatnya kualitas hasil produksi, di mana tidak hanya kuantitas hasil produksi yang meningkat, tetapi juga kualitasnya. Yang ketiga adalah meningkatnya fleksibilitas, di mana mesin dapat diprogram untuk melakukan tugas-tugas manusia dengan biaya yang lebih rendah. Yang keempat adalah meningkatnya keamanan, di mana otomasi industri memungkinkan penggunaan mesin dan robot untuk melakukan tugas-tugas yang berbahaya. Dan yang terakhir adalah menurunnya biaya produksi, di mana dalam jangka waktu yang panjang, biaya untuk menjalankan mesin akan jauh lebih murah. Salah satu otomasi industri adalah mesin 3D printer, di mana mesin 3D printer merupakan alat untuk membuat benda 3 dimensi dari file digital. Penciptaan objek cetak 3D dicapai menggunakan proses aditif. Dalam proses pembuatan secara aditif, sebuah objek dibuat dengan meletakkan lapisan tipis secara berurutan sampai terbentuknya objek sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, adapun kelebihan dari mesin 3D printer, yaitu proses yang lebih cepat dan hasil cetakan yang sangat detail. Namun, mesin 3D printer juga memiliki kekurangan, yaitu menyebabkan pekerjaan manufaktur mati, lalu kurang praktis, dan mesin 3D printer juga belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Jenis-jenis mesin 3D printing. Yang pertama, ada printer direct. Mesin printer direct ini merupakan jenis mesin pencetak 3 dimensi yang menggunakan mekanisme kerja langsung dan sederhana. Mesin printer direct menggunakan teknologi inkjet. Cara pengoperasian mesin ini yaitu dengan menggerakkan teknologi inkjet secara maju dan mundur. Gerakan maju mundur dari teknologi inkjet ini akan mengeluarkan cairan bahan untuk cetak. Mesin pencetak 3 dimensi tipe ini menggunakan lilin atau polimer plastik sebagai bahannya. Yang kedua, ada printer binder.
Printer binder ini menggunakan proses pencetakan layer dengan menggunakan dua bahan yang terpisah. Kedua bahan tersebut berupa bubuk kering dan lem cair. Cara kerja mesin printer binder yaitu dengan mengeluarkan bubuk kering terlebih dahulu. Setelah bubuk kering ini dikeluarkan, kemudian mesin printer binder akan mengeluarkan bahan lem cair. Bahan lem cair berfungsi untuk mengikat bubuk-bubuk kering yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Proses kerja ini terus berlangsung hingga seluruh lapisan tersusun sepenuhnya. Yang ketiga itu ada printer photopolymerization. Mesin printer photopolymerization ini menggunakan dua bahan, yaitu foto atau cahaya dan polimer ataupun senyawa kimia berbentuk plastik. Cara kerja mesin printer photopolymerization ini yaitu dengan menggunakan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini berfungsi untuk mengeraskan cairan polimer yang dikeluarkan oleh mesin. Yang keempat, ada printer sintering. Mesin printer sintering ini menggunakan bantuan cahaya dalam mengeraskan cairan bahan yang dikeluarkan. Penyinaran ini dikenal dengan proses SLS atau Selective Laser Sintering. Cara kerja mesin printer sintering yaitu mesin mengeluarkan bubuk plastik yang dilelehkan oleh sinar laser. Bubuk plastik yang telah dilelehkan akan mengeras kembali dan membentuk lapisan-lapisan sesuai dengan cetakan yang diinginkan. Komponen-komponen pada mesin 3D printer. Yang pertama adalah papan controller atau disebut juga motherboard, yang menjadi otak dari mesin cetak 3 dimensi. Yang kedua adalah filamen, bahan dasar untuk mencetak objek 3D. Yang ketiga adalah frame. Frame bertugas untuk menahan komponen lain secara bersamaan. Yang keempat adalah komponen penggerak, terdiri dari stepper motors, belit, feeder rods, dan juga end stop. Komponen penggerak ini bertanggung jawab terhadap pergerakan antara sumbu X, Y, dan juga Z. Lalu yang kelima adalah power supply unit, sumber tenaga listrik yang menghubungkan antara mesin dengan sumber listrik. Lalu yang keenam adalah print bed, komponen tempat proses pencetakan berlangsung, dan tersusun atas beberapa bagian seperti kaca, elemen pemanas, dan beberapa jenis lapisan lainnya. Lalu yang ketujuh adalah print bed surface atau permukaan pada print bed, membantu objek yang dicetak agar tetap berada pada tempatnya selama proses pencetakan. Lalu yang terakhir adalah print head. Komponen ini merupakan bagian yang mencetak filamen menjadi model 3 dimensi. Print head ini dibagi menjadi dua, yaitu cold end yang bertugas untuk merekatkan filamen dan mendorongnya pada bagian hot end. Sementara hot end bertugas untuk mencairkan filamen dan membentuknya ke dalam model 3 dimensi. Selanjutnya ada dampak 3D print pada dunia industri. Yang pertama jauh lebih efisien, termasuk penggunaan 3D print ini digunakan untuk mempermudah proses produksi dengan lebih efisien dan juga lebih massal tanpa menggunakan waktu yang lama. Kedua, lebih murah. Penggunaan 3D print untuk produksi tentunya menimbulkan kos yang lebih sedikit. Ketiga, hilangnya industri manufaktur. Pekerjaan yang semula dilakukan secara manual oleh manusia sekarang bisa dengan mudah dilakukan dengan menggunakan 3D print. Keempat, ada pengawasan hak cipta. Dampak lain dari 3D print ini adalah sulitnya pengawasan atau penggunaan hak cipta. Cara kerja pada mesin 3D printer. Yang pertama adalah ada modeling objek 3D. Modeling 3D ini dapat diciptakan menggunakan software khusus desain 3D. Software tersebut juga harus didukung oleh printer yang akan digunakan. Software tersebut antara lain ada Tinkercad, ada juga SolidWorks, CATIA, Delcamp, dan lain-lainnya. Untuk mendapatkan file CAD ini, pengguna juga bisa menggunakan scanner 3D. Kedua, proses pencetakan. Setelah file desain 3D siap, selanjutnya proses mencetak menggunakan printer 3D. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pencetakan dapat bergantung pada mesin dimensi model. Tahapan yang dilakukan diantaranya adalah mesin printer membaca desain 3D, kemudian menyusun lapisan berturut-turut sehingga menjadi model virtual yang otomatis digabungkan agar bentuk sebuah objek menjadi utuh. Selanjutnya yang ketiga ada proses finishing. Di tahap akhir ini pengguna dapat menyempurnakan bagian yang dianggap kompleks yang mungkin mengalami perbedaan ukuran oversize. Teknik yang bertujuan menyempurnakan ini juga bisa dilakukan dengan bahan yang berbeda dan juga warna yang berbeda. Sekian video dari kelompok kami tentang mesin 3D print. Sampai jumpa.